Anda tahu ya, dalam komunikasi itu nada itu 38% menentukan persepsi terhadap apa yang Anda katakan. Halo sahabat laundry, kali ini kita mau bicara tentang karakter, kepribadian, kecenderungan customer kita. Apa yang bisa kita explore? Apa yang bisa kita pelajari dari kecenderungan-kecenderungan manusia? Jadi secara umum, yang cara berpikir yang paling kuno boleh dikatakan, itu adalah memahami orang itu dalam dua kelompok besar. Ya kan? Jadi ada jenis customer yang sangat terbuka. Wah, sangat terbuka ya. Artinya apa-apa mau dibukain gitu ya. Apa-apa mau cerita tanda kutip berisik, kalau orang pendiam bilang dia bawel gitu, dan seterusnya. Itu satu tipe. Nah, terhadap orang seperti ini, kalau seandainya kita memberikan pelatihan kepada pegawai kita menanganinya, atau kalau Anda menangani langsung, maka Anda tahu orang seperti ini orang yang sangat mengharapkan adanya pembicaraan. Jadi menyapa dia, berbincang tentang dia kepada dia itu akan sangat menyenangkan. Dia akan happy gitu. Kalau Anda cuekin itu dia bisa merasa nggak ramah banget sih laundry di sana gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis yang terbalik dengan itu. Ini pemahaman paling kuno ya. Terbalik dengan itu artinya ada orang yang memang kalau ekstrim itu kalau nggak dicubit, nggak diinjek kakinya, nggak bunyi dia. Itu dia berisiknya di dalam pikirannya. Dia nggak keluar. Jadi apa yang terjadi pada dia hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, itu rada-rada mirip sama bajai di Jakarta ya. Dia mau belok kanan atau kiri, itu cuma Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita di belakang bajai hati-hati, tiba-tiba dia tak. Nah, itu pemahaman paling kuno lah mengenai kecenderungan manusia. Jadi kalau Anda menghadapi ini, orang yang sangat pendiam ini, nggak usah terlalu sok ramah. Seperlunya. Oke, itu yang pertama ya. Tapi kita bisa pakai ilmu lain, jurus lain untuk memahami customer kita dan membedakannya dalam 4 kategori, 4 kelompok besar. Apa aja itu? Kelompok yang pertama tentu kita mulai dulu dengan kelompok yang kita sebut aja tukang ngatur semua orang, gitu ya. Jadi dia masuk ke laundry kita sendiri, dia yang mau ngatur, gitu. Ini jangan begini dong, ini kan mestinya begini, ini begini. Nah, ini tukang ngatur semua orang. Nah, ini orang-orang seperti ini biasanya senang kalau ada istilahnya play yourself down ya. Jadi Anda menempatkan diri sebagai orang yang melayani dia gitu ya. Egonya tinggi nih gitu ya. Mau ngatur ini, mau ngatur itu gitu ya. Nah, jadi Anda mengimbangi dia, jangan kemudian Anda ngatur ini nggak bisa begini, Anda bertengkar sama dia. Dan customer, ingat baik-baik, customer adalah kawan yang buruk untuk berdebat. Customer adalah kawan yang jelek untuk diajak adu pendapat. Karena Anda selalu kalah. Kalau Anda menang, dia malu, dia nggak balik. Kalau Anda kalah, dianggap Anda bodoh, dia nggak balik juga. Jadi jangan berdebat dengan customer. Itu common rule, itu aturan umum ya. Jangan berdebat dengan customer. Kalau berdebat, Anda ikut seminar aja tuh. Nah, itu tempatnya berdebat ya. Oke, ikut diskusi misalnya, itu berdebat. Jadi yang pertama tukang ngatur. Saya anggap aja itu tukang ngatur ya. Apa-apa mau ngatur gitu. Nah, yang kedua adalah sahabat baik. Nah, ini ada tipe orang yang selalu ingin merasa kita ini kan sahabat, kita ini kan teman gitu. Ya sama teman lah, harga teman lah.
Masa kamu gitu? Masa nggak kenal aku sih? Masa nggak inget aku sih? Ini kita kan teman gitu ya. Jadi mengutamakan pertemanan, persahabatan gitu ya. Dan ini orang baru masuk di laundry Anda, baru masuk pintu, suaranya udah nembus ke belakang ya. Karena orangnya biasanya riang gitu. Suka menyapa orang ya. Tetapi juga satu hal, orang seperti ini agak seringkali juga moody. Jadi keriangannya tuh bisa satu kali tuh tiba-tiba hilang sama sekali gitu. Nampaknya seperti lesu gitu. Nah, itu jenis itu ya. Jenis ini dekatilah sebagai sahabat juga. Jadi jangan terlalu merendahkan diri, jangan juga merasa Anda mengatur dia, enggak gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah jenis pemikir. Ya, pemikir. Kalau pertama pengatur katakanlah, yang kedua sahabat, yang ketiga ini pemikir. Jadi dia selalu memperhatikan hal-hal tertentu dan kalau dia menanyakan hal tertentu, dia ingin tahu detailnya. Kenapa sih begitu? Kenapa ini harganya begini? Kenapa nggak begini? Ya. Nah, orang seperti ini sebetulnya adalah orang yang Anda bisa minta petunjuk, belajar sama dia. Biasanya orang pemikir ini orang-orang pintar, ya. Jadi dia bisa jadi sumber ilmu. Kalau dia cerita sesuatu, nah Anda gali. Pendekatannya adalah Anda suka bertanya pada dia. Ya, pendekatan yang pertama tadi tukang atur, Anda mendekati dia, melayani dia. Pendekatan yang kedua, Anda bersahabat dengan dia. Pendekatan yang ketiga, Anda bertanya pada dia. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tipe orang yang tenang, ya, cool, calm, confident, gitu ya. Jadi itu tipe orang tenang. Nah, tipe orang tenang ini adalah orang yang tidak suka dengan suara tinggi, tidak suka dengan konflik, tidak suka dengan pertengkaran. Dia ingin dunia itu tenang gitu. Nggak usah terlalu ramah gitu, nggak usah gitu ya. Tapi juga jangan diem banget gitu. Yang stabil aja gitu ya. Jadi dia suka terganggu kalau terlalu ribut, terlalu berisik, atau ada pertengkaran, ada suara-suara tinggi. Nah, itu cara memahami manusia. Nah, kalau Anda memahami orang-orang seperti ini dan tahu cara memperlakukannya, maka itulah yang membuat orang mempersepsi, oh di outlet itu orangnya ramah ya. Karena katanya ramah, tetapi apa yang dilakukan sesungguhnya berbeda-beda. Yaitu interaksi yang saling membuat ada perlakuan-perlakuan yang membuat orang itu merasa, kalau orang Jawa bilang diuwongke, ya, dimanusiawikan. Manusia bertemu dengan manusia, gitu kan? Nah, yang satu suka ngatur, ya Anda merendahkan diri aja, fleksibel aja lah, gitu kan? Kita ngelayani customer kok namanya ya, fleksibel aja. Kemudian ada yang suka bersahabat, gitu ya. Kadang-kadang dia curhat, padahal Anda ngerasa kayaknya ibu ini baru 2 kali kok dia sudah cerita masalah rumah tangganya, masalah tangga rumahnya, masalah tetangganya, masalah macam-macam gitu. Nah, karena dia bersahabat gitu ya. Nah, tapi apapun itu, usul saya satu hal Anda perhatikan, jangan menggosipkan. Nggak usah membicarakan orang-orang itu. Tahu aja perbedaannya begitu, dan Anda saling tahu sebagai orang di outlet itu, kalau melayani, Anda saling tahu satu sama lain. Nah, kalau apa pentingnya Anda memahami perbedaan orang itu? Itu pentingnya adalah untuk mengetahui bagaimana Anda memperlakukan orang ketika orang datang, gitu ya. Misalnya orang yang pengatur itu Anda lihat kecenderungan langkahnya itu langkah-langkah tegas, itu tukang atur. Gitu. Kemudian yang bersahabat itu orang yang kalau datang pun itu orangnya rileks kecenderungannya ya. Artinya kecenderungan itu artinya 8 dari 10 dia akan begitu. 8 dari 10 kali pertemuan dia akan begitu. Itu namanya kecenderungan. Karena ada juga 2 kemungkinan lain, dia lagi bete, lagi apa, dia nggak begitu. Jadi dia berubah. Tapi jangan Anda pikir dia berubah. Dia berubah kadang untuk sementara waktu aja, gitu ya. Nah, bagaimana perlakuannya? Sementara orang yang pemikir itu kalau jalan pun punya kecenderungan jalannya itu matanya itu fokus kepada pikirannya. Jadi kadang-kadang dia nggak di situ. Dia sedang Anda layani,
Dan sepertinya dia nggak ngelihat apa yang Anda lakukan. Memang nggak lihat. Kenapa? Karena pikirannya sedang memikirkan hal yang lain. Gitu. Ya. Nah, kecuali yang tenang. Yang tenang itu biasanya dia kalem dan dia perhatikan Anda. Dia senang dengan perlakuan yang tidak terburu-buru. Gitu ya. Dia orangnya paling sabar sedunia. Jadi orang seperti ini biasanya kalau Anda dapat customer seperti ini, gampang menghandle-nya. Tapi yang ingin saya katakan adalah mungkin 2/3 customer yang kita hadapi itu adalah customer jenis yang pertama dan kedua, lebih banyak ya. Pengatur dan sahabat gitu ya. Mungkin lebih banyak itu. Nah, yang lain variasi tergantung ada berada di sana. Nah, untuk mengenal itu, apapun kepribadiannya, beberapa hal yang saya usulkan Anda perhatikan. Semua customer cenderung lebih merasa dihargai kalau Anda bisa mengingat namanya dan menyebutnya dengan baik. Gitu ya, menyebutnya dengan baik. Nah, saya kasih Anda satu kasus. Saya pernah punya satu pegawai yang pegang kapten toko di tempat saya, yang saya selalu wanti-wanti kepada dia supaya kalau menyapa, negur orang, dia punya kecenderungan nyapa dan negur orang, dan itu bagus. Tetapi karena dia memiliki dialek tertentu dari suku tertentu, maka dialek yang dia bawa itu sering dipersepsi sebagai tanda kutip agak kasar. Nah, karena itu saya drill dia berulang kali untuk memastikan yang penting diperhatikan dalam interaksi dengan customer itu adalah jangan sampai Anda salah nada. Anda tahu ya, dalam komunikasi itu nada itu 38% menentukan persepsi terhadap apa yang Anda katakan. Nada itu misalnya gini loh, kalau seandainya saya bilang dengan teman saya yang lama nggak ketemu, kemudian saya bilang tepuk pundaknya, oh maling kamu itu lama nggak ketemu ya gitu. Kata maling di situ dengan nada seperti itu menunjukkan kedekatan dan keakraban. Beda kan kalau saya teriak maling, nah ini nadanya kan, nada aja yang beda, katanya sama, nadanya beda, maknanya beda nggak? Beda. Karena itu menunjukkan ada kejadian, ada orang yang mengambil barang yang bukan miliknya, gitu kan? Nah, begitu juga di dalam interaksi itu. Penting sekali Anda perhatikan bahwa dengan customer itu kalau Anda berkomunikasi tidak sampai salah nada. Jangan salah nada. Nah, saya harap Anda dapat gambarannya ya. Gambaran bagaimana mengenali perbedaan customer Anda dan apa yang harus Anda lakukan untuk membuat dia betah dan kembali lagi menjadi customer Anda yang loyal. Sukses besar untuk Anda.